Halo guys, Eh, pada kali ini saya akan membahas tentang teori yang saya buat, teori baru dari teori pendekatan dan konseling. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih kepada Pak Raksel yang sudah membimbing saya dan teman-teman untuk mata kuliah TPK ini, dan saya pada kali ini akan mencoba merumuskan atau membicarakan tentang teori yang saya buat sendiri. Nah, teorinya apa sih nih? Teorinya adalah New Life Theory. Jadi, kenapa sih ini ada sejarahnya ya? Kenapa sih gue menciptakan teori ini atau saya menciptakan teori ini? Karena New Life nih ya. Life kan artinya kan kehidupan. New itu kan artinya baru, berarti kehidupan yang baru dong. Nah, kenapa gue mau berbicara tentang hal ini? Karena kan gue kan senang nih, apa sih itu yang namanya kehidupan, apa sih itu arti dari sebuah kehidupan. Nah, itu kan kalau kalian cari di Google tuh artinya kan pasti kan banyak tuh. Nah, tapi kan di dalam diri kita sendiri, di dalam diri kalian sendiri juga kan pasti kan punya kehidupan masing-masing yang sangat berbeda. Nah, tapi di teori New Life ini gue akan menjelaskan dari filosofi, patologi, strategi, tujuan, dan tekniknya. Nah, langsung aja ya, kenapa gue bisa bilang ini adalah teori baru, langsung kita cek. Nah, dari filosofinya. Nah, filosofinya ini ada: manusia yang sehat adalah individu yang memiliki habit atau kebiasaan, perilaku yang adaptif atau sesuai dengan norma. Nah, jadi kan kita kan sebagai manusia kan sudah memiliki apa ya, kayak semacam kebiasaan yang kita lakukan dari dulu sampai sekarang. Nah, mungkin dari salah satu kebiasaan itu ada yang masih kita rasain gitu sampai sekarang. Nah, entah itu yang adaptif yang sesuai dengan norma ataupun yang maladaptif yang tidak sesuai dengan norma, seperti itu. Nah, kemudian ada: manusia adalah pemeran utama dari penulis cerita di dalam kehidupannya sendiri. Cerita yang ditulis berdasarkan pengalamannya di masa lalu, masa kini, maupun harapannya di masa depan. Nah, jadi yang namanya manusia itu jangan pasti kan udah pasti yang menjalani kehidupan. Nah, tapi si manusia ini adalah, atau diri kita sendiri atau diri kalian sendiri itu adalah pemeran utama dari penulis cerita dalam kehidupan kita masing-masing. Jadi kita mempunyai sebuah the story of life. Nah, kemudian setiap individu bertanggung jawab terhadap kehidupannya. Nah, kalau yang namanya di teori New Life ini, ya kalau kalian nggak bisa bertanggung jawab atas kehidupan kalian, ya kalian ya bisa apa? Jadi di sini bertanggung jawab terhadap kehidupannya. Kalau kalian mau hidup yang baru, kalian harus bisa belajar untuk bertanggung jawab pada diri kalian sendiri dan terhadap kehidupan kalian sendiri. Nah, kemudian ada: setiap orang memiliki kemampuan untuk melakukan sesuatu tindakan di masa sekarang. Nah, kan setiap orang kan memiliki kemampuan yang berbeda-beda tuh. Mungkin dia sudah melakukan sesuatu itu di masa lalu, dan tindakan yang di masa sekarang tuh sudah kayak seperti punya apa ya, kebiasaan gitu loh, kebiasaan khusus yang atau kemampuan dari diri kita sendiri yang sudah kita biasa lakukan pada masa sekarang ini. Nah, tapi gue mau ngasih tau nih, ternyata di dalam kehidupan manusia tuh punya ini loh, apa yang namanya basic kehidupan. Gue bilangnya basic kehidupan ya. Jadi basic kehidupan itu adalah basic yang setiap manusia itu punya, setiap individu itu punya dari kecil sampai sekarang ya, sampai ya kalau gue sampai udah ini sih dewasa awal. Nah, itu ada 5. Yang pertama itu ada love and belonging, cinta. Yang kedua ada power, kekuatan. Yang ketiga ada fun atau kesenangan. Yang keempat ada survival, bertahan hidup. Yang kelima, yang terakhir adalah freedom. Nah, kalau gue jelasin secara singkat aja ya, karena ini panjang.
Cinta tuh pasti itu adalah kebutuhan, kalau menurut gue ya, itu adalah kebutuhan pokok yang paling utama di setiap manusia. Karena yang namanya manusia tuh butuh cinta kan. Kalian bisa mencintai orang, bisa mencintai diri kalian sendiri juga. Kalian bisa menjalin hubungan dengan teman, bisa sharing sana sini seperti itu. Nah, kalau power, kekuatan itu tuh kalian tuh sukses gitu loh, kayak gue pengen ini nih, gue harus bisa ini. Nah, situ power kalian sebenarnya udah muncul tuh. Lu pengen ini tapi gue harus bisa ngelakuin ini. Nah, itu salah satu power yang muncul di dalam diri kalian. Kemudian ada skill. Nah, setiap orang kan pastinya punya skill yang berbeda-beda. Jadi kalau ada skill yang kalian punya, itu jadikan sebuah kekuatan untuk kesuksesan di masa depan. Nah, kemudian ada kesenangan. Nah, kesenangan ini contohnya seperti kayak lu belajar hal baru, terus uh, merubah hidup lu, maksudnya berubah dalam hal apapun ya, tapi yang positif. Nah, kemudian ada enjoy. Lu kalau misalkan mau senang-senang pasti harus enjoy dong, nggak mungkin nggak, ya kan? Nah, itu. Jadi kalau lu enjoy gitu, wah, gue puas nih, gue hari ini udah kayak banyak tawa sama temen atau segala macem. Nah, jadi kan lu enjoy dan lu puas gitu loh. Nah, yang keempat ada survival atau bertahan hidup. Jadi bertahan hidup itu ada ini loh, apa, lu kalau bertahan hidup kan pasti kan yang namanya manusia itu kan butuh makan, butuh minum, ya kan? Itu kebutuhan pokok utama manusia kan, butuh makan, butuh minum. Lalu kalau nggak ada makan, nggak ada minum, pasti kita kayak seret, terus lapar. Ini ya, ini waktu itu gue nemu di Google, di koran gitu, 7 hari tanpa minum itu kan udah mati, dan 5 hari tanpa makan itu kan udah mati. Itu kalau menurut Google sama ini ya, kayak gue baca di waktu itu di berita juga sih di orang-orang. Nah, tapi itu gue masih 50% percaya. Nah, kemudian untuk yang terakhir adalah kebebasan, freedom, kebebasan. Freedom itu pilihan sebenarnya sih. Kalian tuh bebas ngelakuin apa aja di hidup lu, apalagi di kehidupan yang baru ini kan, yang mau lu jalanin yang baru. Lu bebas memilih apapun yang lu suka di sini, di dunia ini, selagi lu masih hidup. Seperti itu. Nah, kemudian kita akan bahas mengenai patologinya. Patologi itu adalah hal yang negatif. Jadi, manusia pada umumnya memiliki sebuah kesalahan yang pernah dilakukan dalam menjalani kehidupannya. Dengan kata lain, manusia yang memiliki habit atau kebiasaan perilaku ya, yang maladaptif, yang tidak sesuai dengan norma. Jadi dia punya kebiasaan yang buruk, kayak ya misalkan ya, contoh nih ya, kayak misalkan dia sering maling, terus nyopet, terus rokok, narkoba, nah gitu-gitu segala macam, pokoknya yang negatif ya. Nah, kemudian individu yang tidak dapat menjadi penafsir utama dalam pengalaman hidupnya sendiri, serta tidak dapat mencari makna dan menetapkan tujuan dalam hidupnya. Ya, jadi di sini si individunya sendiri atau kitanya sendiri itu nggak bisa jadi penafsir utama, nggak bisa nggak bisa menjalani kehidupan kita dari pengalaman kitanya sendiri gitu loh. Terus di dalam diri kita sendiri kita juga, apa sih makna hidup buat gue tuh, apa sih kehidupan, artinya kehidupan buat gue gitu loh. Itu tuh susah banget pasti kita ungkapin. Terus udah gitu nggak bisa menetapkan tujuan dalam hidupnya. Nah, lu dalam hidup lu nggak punya tujuan, lu mau ngapain? Itu sih pertanyaan terbesarnya. Kemudian individu yang tidak mampu membuat keputusan atau menentukan pilihan dalam hidupnya, serta tidak dapat bertanggung jawab atas hidupnya. Yes, ini yang the point yang paling utama. Tidak dapat bertanggung jawab atas hidupnya. Kita nggak bertanggung jawab, ya pasti hidup kita bakal acak-acakan. Percaya sama saya. Kalau hidup kita acak-acakan, kayak ya lu ke arah yang salah gitu-gitu segala macem, itu pasti kita madesuk, masa depan suram, seperti itu. Nah, masuk ke bagian tujuan. Tujuannya adalah memodifikasi habit lama yang maladaptif menjadi adaptif. Jadi ada kata kunci di sini.
memodifikasi, mendesain atau merubah, dimodif gitu loh istilahnya. Jadi kita yang punya kebiasaan maladaptif nih, yang negatif nih, kita ubah menjadi yang positif, menjadi yang adaptif sesuai dengan norma seperti itu. Kemudian membawa konseli agar dapat menggambarkan pengalaman mereka dalam bahasa baru dan segar. Nah, di sini tuh kata kuncinya adalah menggambarkan pengalaman mereka dalam bahasa baru dan segar. Jadi ini menurut saya, jadi kita membantu mereka untuk menggambarkan pengalaman mereka dengan bahasa yang baru dan segar. Jadi kayak misalkan ya, pengalaman apa sih yang mereka mau yang mereka inginkan ke depannya gitu loh. Jadi digunakan pada kalimat bahasa yang baru, bahasa yang segar. Istilahnya kayak misalkan lu ke depan mau ngapain, gue mau berbuat baik ini gini segala macam. Nah, itu contohnya seperti itu ya. Nah, kemudian ada membantu individu agar memilih kesadaran bahwa ia merupakan seseorang yang paling bertanggung jawab dalam hidupnya sendiri sehingga mampu memenuhi kebutuhan dasar. Yes, ini ya tujuannya adalah seseorang menjadi seseorang yang paling bertanggung jawab dalam hidupnya sehingga bisa memenuhi kebutuhan 5 dasar kebutuhannya itu. Ini kan udah lihat kan, kalau kita bisa bertanggung jawab atas diri kita sendiri, pasti kita kedepannya bukan madesu. Percaya sama saya. Kemudian ada strategi. Strateginya sih simpel sih kalau ini. Jadi karena dikasih 3 pilihan nih. 3 pilihan. Misalkan A, B, C. Nah, ini kalian. Nah, kalian pilih nih. Kalian pilih ke A, B, atau C. Nah, tapi di A, B, C-nya ini ada positif, ada negatifnya. Tapi itu kembali lagi ke diri kalian sendiri. Kalian mau ngapain? Apa yang kalian mau, apa yang kalian rencanakan untuk di hidup baru yang kalian mau gitu loh. Jadi kalian punya ini 3 pilihan, tapi kalian harus bisa bertanggung jawab dan bisa menerima kalian dalam kehidupan kalian sendiri. Jadi kalau kalian udah pilih, misalkan ya udah kalian pilih A, oh ya udah gue pilih A, gue tetap di A gitu. Jadi ya udah, apapun yang lakukan di pilihan A lu ini pasti itu sudah akan menjadi tanggung jawab besar lu di kehidupan lu yang baru. Sama ini nih, ini ini saya bikin sendiri sih strateginya tuh ada rela cekak, atau kalau dibaca rela cekak. Nah, itu apa sih? Strategi apa sih? Nah, yang pertama ada re itu adalah rencana apa sih yang mau saya lakukan di kehidupan baru saya, apa sih yang mau saya inginkan di kehidupan baru saya. Jadi kalian awalnya tuh bikin di list itu loh, rencana kalian mau apa gitu, seperti itu. Nah, yang kedua lakukan. Apa sih lakukan itu? Nah, di sini tuh lakukan itu maksudnya masih dalam tahap percobaan. Jadi kalian udah ngelis nih apa yang rencana kalian mau inginkan. Nah, kalian lakukan tuh misalkan selama seminggu lah. Terus setelah seminggu lewat, kalian renungin gimana sih, apa sih yang sudah gue lakuin dalam seminggu ini, ada nggak sih makna yang gue dapat dalam seminggu ini setelah rencana gue yang gue list. Nah, kemudian itu sebenarnya masuknya bagian di C sih. Nah, di bagian C ini adalah cek. Jadi setelah kamu lakukan, cobain, kamu cek kembali, kalian renungkan apa sih yang sudah saya bisa perbuat, apa sih yang sudah saya lakukan, apakah ada yang tidak sesuai dengan apa yang saya mau. Kalau misalkan ada yang tidak sesuai, kalian ganti tuh di situ, saya mau ini, terus saya ganti saya mau itu. Nah, itu kalian bisa dicek lagi. Kemudian yang terakhir adalah yaitu aksi. Nah, kalian udah cek lagi nih gini ya. Nah, menurut saya ini bener nih. Menurut saya ini saya udah yakin dengan pilihan saya gini nih. Oke, kalau udah yakin dengan pilihan kalian yang baru, silakan buat aksi kalian. Silakan do it now. Dimulai dari sekarang, do your best itu. Nah, tekniknya sebenarnya di sini ada 2 sih. Yang pertama adalah supporting.
Supporting itu apa sih? Supporting itu adalah seperti memberi penguatan kepada konseli, terutama ketika mereka berhasil membuka informasi personal, memberi dukungan dengan bentuk perhatian penuh pada konseli dengan cara mendengarkan aktif terhadap apa yang konseli katakan, meningkatkan diri secara psikologis dan merespon dengan penuh dukungan. Berikan dukungan dalam bentuk yang sewajarnya agar tidak menjadi counterproduktif. Yes, support ini penting loh, serius. Kenapa penting? Kalau kalian ada orang yang cerita dia mau, ya misalkan teman kalian atau teman dekat kalian, kalau misalkan kalian dia cerita, cuy gue mau ini dong, gue mau berubah nih, masa hidup gue udah kayak gini-gini aja, udah kayak biasa-biasa aja, nggak ada apa-apa, gue mau mencari ini nih, mau mencari kayak misalkan istilahnya tantangan baru nih, mau cari mau menjalani hidup yang baru supaya gue hidupnya nggak biasa-biasa aja gitu, nggak jelek, gue mau merubah hidup gue menjadi hidup yang baru. Nah, kita sebagai temannya itu harus bisa mendengarkan aktif. Pertama mendengarkan aktif, menjadi seorang pendengar yang baik. Kemudian dukung, support dia, yakinkan dia kalau dia bisa menjadi yang lebih baik lagi daripada masa lalunya yang seperti itu. Nah, kemudian ada bimbingan rohani. Bimbingan rohani itu apa sih? Bimbingan rohani itu merupakan metode khusus yang digunakan pada penanganan kasus di mana individu dalam penderitaan karena penyakit yang tidak bisa disembuhkan atau nasib buruk yang tidak bisa diubahnya. Jadi di sini tuh sebenarnya bimbingan rohani itu lebih kayak memberikan bimbingan secara religi. Jadi si konseli ini, misalkan teman tadi, lanjutan cerita tadi, teman kita tadi nggak cuma kita kasih support, kita coba kasih bimbingan rohani gitu loh, kita kasih pencerahan atau nggak diruqyah temanmu itu. Nah, kita misalkan ya bilang gini, cuy ingat Tuhan itu sebenarnya masih baik loh sama lu, masih beri lu kesempatan sampai kapanpun. Kalau lu baik, lu berubah, pasti Tuhan senang dan diri lu juga akan senang, dan Tuhan pasti ngasih lebih apapun yang Tuhan mau, karena Tuhan itu sungguh-sungguh percaya dengan hambanya. Ini seperti kamu contohnya, seperti lu contohnya hambanya. Lu mau berubah dan lu percaya, dan ingat jangan lupa untuk berdoa dan bersyukur. Nah, contoh seperti itu ya. Oke guys, sekarang kita sudah selesai membahas Vipatu stratегnya dari filosofi, patologi, kemudian ada tujuan dan tekniknya. Nah, sekarang kita masuk pada analisis kasus. Nah, analisis kasusnya ini saya akan ambil dari pengalaman saya sendiri ya. Nah, jadi ketika saya sedang lulus kuliah, maaf, ketika saya sudah lulus SMA, jadi saya itu masuk dan keterima di Universitas Atmajaya, masuk bimbingan dan konseling. Nah, saya awalnya sudah ini sih bertanya kuliah tuh gimana sih sama kakak tingkat saya yang sudah kuliah duluan gitu loh. Jadi biar saya ada gambaran sedikit lah, kuliah tuh gimana sih, enak gak sih kuliah, nanti kuliah gini-gini gak sih, ribet gak sih. Nah, saya awalnya sudah mikir kayak gitu tuh, kayak mananya ribet aja, kayak aduh susah. Nah gitu. Nah, akhirnya ketika saya masuk semester 1 itu jujur saya cuma kuliah pulang, nggak ngapa-ngapain gitu loh, kayak nggak. Gue waktu itu sempat mikir sih, kenapa hidup gue tuh kayak ya cuma gini-gini aja, nggak berubah gitu loh. Kenapa gue nggak ada kehidupan yang baru gitu di dalam hidup gue yang sekarang pada masa kuliah ini. Nah, akhirnya gue coba renungin dari kehidupan gue yang lama kayak gitu, yang gue tuh dulu kayak malas, terus suka bandel lah istilahnya. Gue diem ini gue bandel loh. Nah gitu, pokoknya yang jelek lah dulu. Nah, tapi akhirnya yang selama gue di semester 1, yang setelah gue jalanin selama perkuliahan di semester 1, ketika libur itu gue akhirnya
ternyata banyak mendapatkan dukungan. Kak, lu coba dah ikut organisasi ini biar lu bisa nambah pengalaman, bisa ningkatin perkembangan hidup lu, bisa ningkatin diri lu sendiri, upgrade diri lu menjadi yang lebih baik gitu. Jadi di sini gue kayak disupport gitu loh, istilahnya disupport sama orang-orang. Serius, ini orangnya sorry nggak bisa gue sebutin, tapi gue disupport sama kebanyakan orang. Ada yang dari teman gue, ada yang dari dosen, ada yang dari guru gue, orang tua juga, kakek nenek juga disupport selalu gue pasti. Karena kan gue juga baru awal kuliah kan, ya masih gimana ya, masih bingung gitu kan. Nah akhirnya gue coba renungin kembali, dan akhirnya setelah gue renungin, gue buat rencana nih. Gue di semester 2 gue mau ngapain? Gue masuk organisasi. Oke. Gue mau mencoba manajemen waktu. Oke, gue lakuin. Gue mau coba bikin tugas yang kreatif. Oke, gue lakuin. Nah, setelah gue lakuin tuh selama mungkin sebulan atau 2 bulan lah gitu, akhirnya ada yang ini nih, ada yang terwujud nih rencana gue. Gue masuk organisasi ya. Terus tadi apa ya? Bikin tugas-tugas gitu. Oke, gue bisa bikin tugas yang kreatif gitu. Nah, itu sebenarnya gue ngelis di situ, gue nggak dikit loh, ada banyak sebenarnya, tapi dari dalam list itu ada yang kayak menurut gue kayak ada yang kurang gitu. Akhirnya gue cek kembali, gue renungin kembali, apa sih yang kurang dari rencana gue ini? Oh, ternyata yang kurang tuh ada bla 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 dan bla bla bla. Oh oke, ini kurang, berarti harus gue coba lagi. Dan akhirnya setelah gue coba lagi, dan itu ternyata bisa, serius, gue akhirnya bisa bener-bener aktif. Yang yang gue jujur ya, gue orangnya pendiam, yang pendiam nggak ngapa-ngapain jadinya aktif gitu loh di kampus. Jadi gue bisa tahu gitu loh seluk beluknya kegiatan di kampus tuh ngapain. Akhirnya gue bisa cek lagi maaf, akhirnya gue bisa cek lagi, dan kemudian gue mau memulai sesuatu hidup yang baru. Itu contohnya. Jadi gue bisa aktif di organisasi, cari pengalaman segala macem. Kemudian ini nggak cuma di kampus saya, di luar kampus gue juga ini ke organisasi. Dan gue banyak belajar dari teman-teman semua. Terus banyak belajar dari kakak tingkat juga tentang banyak hal. Itu serius, itu benar-benar mengubah diri gue banget, jadi hidup yang baru. Nah, jadi seperti itu guys, contoh dari analisis kasusnya. Jadi dari gue yang hidupnya kayak biasa-biasa aja gitu, akhirnya gue punya hidup yang baru nih, gue punya tujuan yang pasti. Gue akhirnya bisa melakukan tanggung jawab gue lagi nih sebagai manusia gitu, yang untuk bisa memenuhi kebutuhan dasar kehidupannya, seperti itu. Oke, sudah selesai guys. Terakhir sih nih gue mau ada pesan sih ya buat kalian, yang terutama ada pesan dari ini ya, New Life Theory ini. Nah, jadi gini nih pesannya nih. Gue ambil pesan ini sebenarnya lagu dari Kangen Band, si Andika, si Bambang Tampan. Jadi ini gue ambil refnya aja, karena menurut gue nih refnya ini kayak sesuai gitu loh sama ini teori. Nih ya, dengerin ya. Sebentar ya. Nih, coba kau pikirkan, coba kau renungkan, apa yang kau inginkan di hidup barumu. Coba kau pikirkan, coba kau renungkan, tanya pada dirimu yang ingin dilakukan. Coba kau pikirkan, apa yang kau inginkan, apa yang kau butuhkan di hidup barumu. Coba kau lakukan apa yang kau inginkan. Nah, itu guys pesannya. Jadi sorry ya kalau gue nyanyi jelek, nggak apa-apa lah, kayak nyoba nyanyi gitu kan. Jadi pikirkan, renungkan, kemudian apa yang kita inginkan di dalam hidup kita yang baru gitu. Jadi gue mau apa sih di hidup gue yang baru ini, apa sih yang mau gue coba di dalam hidup gue yang baru ini, nextnya, kedepannya gitu. Jadi kita pikirkan dan renungkan, kemudian
tanya pada diri kita sendiri apa yang ingin kita lakukan. Nah, tapi ini tanyanya sesuai dengan apa yang kalian mau ya, jangan sesuai sama yang nggak kalian mau gitu. Nih, kemudian di terakhirnya itu coba kau pikirkan apa yang kau inginkan, apa yang kau butuhkan di dalam hidup barumu. Pikirkan apa yang kau butuhkan di dalam diri kalian sendiri. Kemudian coba lakukan apa yang kau inginkan. Nah, that's it. That's it. Jadi intinya adalah kalau kalian mau mengubah hidup kalian yang lama menjadi hidup yang baru, coba bikin rencana dari sekarang apa yang mau lu lakukan, apa yang lu inginkan. Dan setelah lu bikin rencana itu, do it right now, lakukan sekarang itu. Dan pesannya nggak cuma itu aja sih sebenarnya, ada lagi nih satu nih ya. Jadi yang namanya life itu, kehidupan itu bebas, it's totally freedom. Jadi bebas gitu, lu mau ngelakuin apa aja, lu mau ngelakuin ini, mau ngelakuin itu, mau ngelakuin yang baik, mau ngelakuin yang jahat, it's freedom, bebas. Lu mau pilih yang mana, tapi ingat, pilihan lu menentukan kehidupan lu di masa yang akan datang itu. Oke, terima kasih guys.